Hai semuanya, jadi kali ini saya akan sharing tentang salah satu perangkat lunak, yaitu WHO Antro. Perlu diketahui terlebih dahulu ya teman-teman, WHO Antro ini dapat digunakan untuk menghitung status gizi dan memantau perkembangan motorik anak. WHO Antro diperuntukkan untuk mengolah data antropometri anak usia 0-5 tahun, sedangkan WHO Antro Plus untuk mengolah data antropometri anak usia 6-18 tahun. WHO Antro memiliki 3 fasilitas, antara lain Anthropometric Calculator, Individual Assessment, dan Nutritional Survey. Oke, langsung saja yang pertama, saya akan mencoba mempraktikkan Anthropometric Calculator. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, ini merupakan tampilan dari Anthropometric Calculator. Anthropometric Calculator ini disediakan untuk melakukan penilaian status gizi secara individual, namun hasilnya tidak bisa disimpan. Nah, secara umum minimal yang harus diinput itu ada 4 jenis data, yaitu umur, jenis kelamin, berat badan, dan tinggi badan. Untuk panjang badan atau tinggi badan ini harus diketahui cara pengukurannya. Apakah diukur dengan cara terlentang atau diukur dengan cara berdiri. Date of visit ini tanggal di mana anak tersebut melakukan kunjungan. Nah, sedangkan date of birth ini yaitu kelahirannya. Misalnya, ada balita yang berkunjung ke Posyandu pada tanggal 10 Juli 2023. Kemudian, balita tersebut berjenis kelamin perempuan dan kelahirannya itu misalnya lahir pada 10 Juni 2022. Bisa dilihat di sini bahwa balita tersebut berumur 1 tahun atau 12 bulan. Selanjutnya untuk berat badan misalnya 10 kg dan panjang badan 71 cm. Balita tersebut itu diukur dengan cara terlentang atau berdiri, misalnya terlentang. Untuk lingkar kepala misalnya 45, MUAC-nya 15, triceps skin fold 8, dan subscapular skin fold 7. Setelah kita isi data-datanya, muncullah status gizi dari balita tersebut. Untuk berat badan menurut panjang badan, Z-score-nya 1,90. Kalian bisa klik yang garis-garis ini. Nah, di sini ada frekuensinya. Bisa dilihat titik ini itu berada di atas median dan berada di antara -2 standar deviasi dan +2 standar deviasi. Nah, diketahui bahwa kategori dan ambang batas status gizi anak berdasarkan indeks ini normal. Untuk berat badan menurut umur, Z-score-nya 0,70. Kita perhatikan saja bulatan ini. Letaknya di mana? Nah, letaknya ini di atas median juga ya. Di antara -2 standar deviasi dan +2 standar deviasi, yang berarti gizi baik. Begitupun dengan panjang badan menurut umur dan indeks massa tubuhnya. Perlu kita ingat ya teman-teman, kita harus memperhatikan tanggal kunjungan. Jangan sampai salah memasukkan tanggal kunjungannya, karena jika salah, nantinya bakal mempengaruhi juga ke status gizinya ini.
Selanjutnya, individual assessment. Ini adalah tampilan awal dari individual assessment. Individual assessment diperuntukkan untuk mengolah data antropometri seorang anak yang bersifat monitoring dan evaluasi tumbuh kembang seorang anak. Kita klik tambah untuk menambahkan. Masukkan first name-nya, misal Cindy, last name-nya Fitriani. Kemudian jenis kelamin perempuan, misal tanggal lahirnya 10 Juni 2022. Nama ibunya, misal Dewi. Dan ayahnya Tony. Alamatnya misal di Sumedang. Klik tambah. Nah, anak itu melakukan kunjungan tanggal berapa? Misalnya tanggal sekarang. Kita dapat mengetahui umur anak tersebut, yaitu 1 tahun. Berat badan misalnya 11, kemudian panjang badan 68, dan dilakukan pengukuran dengan cara terlentang. Nah, untuk yang 4 ini bisa disesuaikan saja ya. Misalnya lingkar kepala 25,10, MUAC-nya 6,10, tricep 1,90, dan subscapular 1,90. Kemudian klik motor atau motorik. Di sini kita bisa centang sesuai dengan tumbuh kembang si anak. Apakah anak tersebut dengan umur 1 tahun sudah bisa duduk, merangkak, dan lain sebagainya? Misal ketiga ini kita centang. Jika sudah, klik save. Nah, di sini sudah muncul data-datanya. Diketahui berat badan menurut panjang J-score-nya 3,68. Kita klik garis ini. Nah, titiknya terletak di atas plus 3 standar deviasi, yang artinya gemuk. Jika dirasa sudah, kita bisa langsung klik save. Nah, ini sudah muncul ya. Yang terakhir ada nutritional survey. Nutritional survey ini dapat dimanfaatkan untuk mengolah data antropometri dalam bentuk survei. Kita klik, lalu klik tambah. Misal kita melakukan survei di Kadudampit. Lalu klik tambah untuk menambahkan data. Di sini kita melakukan kunjungannya tanggal berapa. Misal tanggal hari ini. Kemudian cluster 1 dan tim 2. First name misal Sinta, last name Apriani. Kemudian jenis kelaminnya perempuan dan dia lahir pada tanggal 1 Juni 2022. Berat badan misal 12 dan tingginya 51. Diukur dengan cara terlentang. Lingkar kepala disesuaikan, MUAC disesuaikan, tricep disesuaikan, dan subscapular juga disesuaikan juga. Untuk motorik, misalnya balitanya sudah bisa duduk dan merangkak. Adresnya distrik Indonesia, Provinsi Jawa Barat, dan bisa disesuaikan juga yang ini. Lalu klik save. Nah, ini data status giginya sudah muncul beserta grafik-grafiknya. Kalian bisa klik saja. Mungkin itu sedikit gambaran dari saya tentang salah satu perangkat lunak, yaitu WHO Antro. See you!